Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Kamis 29 Mei 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan membacakan renungan pagi untuk kita semua dengan judul Regenerasi Pemimpin Gereja. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan peristiwa ini bukanlah sekedar akhir dari sebuah perjalanan, tetapi justru sebuah permulaan yang baru. Momen ini bisa kita maknai sebagai saat ketika Tuhan Yesus melakukan regenerasi kepemimpinan kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya memberi mereka tugas, tetapi juga kepercayaan penuh dan perlengkapan rohani untuk melanjutkan karya pelayanan di tengah dunia. Ini menjadi pelajaran penting bagi gereja masa kini. Kadang ketika berbicara tentang regenerasi pemimpin, kita hanya fokus pada aspek pergantian, yaitu pemimpin lama dianggap sudah waktunya turun panggung, lalu digantikan dengan yang baru. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa regenerasi bukan soal siapa yang digantikan, tetapi bagaimana yang lama dapat membimbing dan mendukung yang baru. Bukan mengkritik dari pinggir lapangan, tetapi mendoakan dan menjadi teladan yang hidup. Di banyak gereja, regenerasi bisa terasa menakutkan. Ada rasa khawatir jika yang baru belum cukup pengalaman. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ia memberikan ruang bagi para murid untuk bertumbuh dengan karunia mereka masing-masing. Tuhan Yesus tidak menuntut kesempurnaan langsung, melainkan kesediaan dari para murid untuk taat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, regenerasi sejati adalah ketika pemimpin lama tidak hanya memberi jalan, tapi juga berjalan bersama dalam doa, nasihat, dan keteladanan. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak bergantung pada satu figur pemimpin saja, tetapi memiliki metode kepemimpinan yang terus dibina, dilatih, dan disertai. Pagi ini, mari kita merefleksikan, apakah kita sedang membangun budaya regenerasi yang sehat di gereja? Apakah kita sebagai pemimpin yang lama bersedia menjadi jembatan yang mendukung bagi pemimpin yang baru? Sebagai pemimpin yang baru, apakah kita bersedia belajar dan terbuka pada bimbingan yang membangun? Mari kita belajar dari Sang Guru Agung yang dalam kenaikannya justru menunjukkan betapa dalam cinta dan kepercayaannya kepada para murid dan betapa setia Tuhan Yesus menyertai mereka lewat kehadiran Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk teladan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan para murid. Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai, menguatkan, dan memampukan mereka. Hari ini kami merenungkan bahwa Engkau telah memulai regenerasi kepemimpinan dengan cara yang mulia, memberi kepercayaan dan tetap menyertai. Tolong kami Tuhan, sebagai gereja-Mu masa kini, agar dapat melakukan regenerasi. Mampukan kami untuk mempersiapkan, membimbing, dan mengasihi generasi baru pemimpin yang Engkau bangkitkan. Jauhkan kami dari semangat saling menjatuhkan, dan penuhi kami dengan semangat membangun dan menjadi teladan. Kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau juga yang menyertai. Biarlah gereja-Mu terus bertumbuh dengan pemimpin-pemimpin yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.